Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku. Nah, itu perintah Allah agar kita minta kepada Allah. Minta apa kita kepada Allah? Minta sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya. Minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah perintahkan kita untuk memintanya itu. Nah, jadi dengan demikian dalam satu doa itu ada dua perintah yang kita laksanakan. Dalam satu permintaan kepada Allah ada dua perintah yang kita perbuat. Pertama yang kita laksanakan, yang kita perbuat adalah doa, itu perintah Allah, dan isi doa itu pun perintah Allah. Jadi terlepas daripada doa kita itu dikabulkan oleh Allah apa yang kita minta, yang penting kita sudah dapat dua pahala. Satu pahala doa, dua pahala isi doa itu. Khairud du'a ad-du'a alladhi 'allamaka Allah aw rasuluh. Paling baik doa ialah doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya atau sunnahnya. Jadi sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, sebelum kita minta kepada Allah sesuatu, kita harus tahu dahulu sesuatu yang kita minta itu apakah diperintah oleh Allah memintanya. Nah, apabila sesuatu itu memang diperintah Allah untuk memintanya, maka itulah paling baik permintaan kita kepada Allah. Nah, apabila kita minta sesuatu kepada Allah, maka kita mesti tahu dahulu adakah sesuatu itu diperintah Rasulullah untuk memintanya. Apakah pernah Rasulullah minta seperti apa yang kita minta itu? Nah, bila mana doa kita itu isinya pernah diminta Rasulullah kepada Allah, nah maka itulah sebaik-baik doa kita. Itulah sebaik-baik doa. Jadi seolah-olah tidak ada ikhtiar dari kita dalam memilih isi doa. Tidak ada kehendak dari kita isi doa itu. Nah, jadi isi doa itu permohonan itu memang disuruh Allah kita memohon itu. Nah, memang disuruh Rasulullah kita minta itu kepada Allah. Nah, itulah sebaik-baik doa. Berdoalah engkau kepada Allah dengan doa yang diperintah Allah atau yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Banyak apa-apa yang diperintah Allah, nah itu kita minta kepada Allah. Contohnya pertama, doa bi ghufraniz dzunub. Nah, seperti minta lawan Tuhan agar diampuni dosa-dosa. Nah, ini kita berdoa supaya diampuni dosa-dosa kita, itu perintah Allah. Allah menyuruh kita dalam Al-Quran banyak, minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Nah, sekarang kita minta, karena Allah menyuruh kita berdoa, nang isi doa itu minta ampun. Ya, perkara diampuni kata diampuni itu lain soal. Yang penting bila kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa hambamu, dapat dua pahala. Satu pahala kita minta, dua nang diminta itu memang disuruh oleh Allah. Doa bi ghufraniz dzunub, seperti doa dengan diampuni dosa-dosa. Kenapa Allah menyuruh kita berdoa dengan doa supaya diampuni dosa? Karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu kadangkala lepas daripada dosa. Baik nang di pasar, baik nang di rumah, baik di masjid, baik di majelis taklim, kadangkala lepas daripada dosa itu. Nah, coba yang Allah minta kepada kita adalah minta ampun kepadanya, minta ampun kepada Allah.
Kita jangan berdoa, ya Allah, umpamanya selamatkan hamba dari dosa. Jangan minta itu. Itu sudah Nabi ampunnya. Allahumma aqsimni minaz dzunub. Ya Allah, peliharalah hamba daripada dosa. Itu doa yang kada boleh diminta kepada Allah. Karena maksum dari dosa itu hanya para nabi. Kalau kita doa apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Karena kita kada bisa lepas daripada dosa. Lain nabi. Dalam Al-Quran banyak ayat Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Wa qur rabbighfir, katakan wahai Rasul, rabbighfir, ya Allah, ya Tuhan, ampuni. Nah, jadi kalau kita berdoa dengan doa supaya diampuni, itu doa yang paling tepat, karena kita memang disuruh Allah untuk minta itu. Yang kedua contohnya wa ilmin nafi', minta ilmu kepada Allah. Minta ilmu kepada Allah, itu Allah menyuruh kita. Nah, karena ilmu itu sangat luas, ilmu itu kada terkira luas, hanya Allah yang meliputinya. Dan setiap saat kita disuruh minta ilmu, minta ilmu, minta ilmu. Walaupun sudah kita bergelar umpamanya apa profesor kah, tetap disuruh Allah minta ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Itu yang kita minta. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta diberi ilmu yang bermanfaat, minta tambahan ilmu, permintaan kita sesuai dengan yang diperintah Allah, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga contohnya yang mana kita disuruh berdoa itu wa amalin makbul, minta supaya amal ibadah kita ini diterima. Karena ada sedikit hamba-hamba Allah yang mana ditolak amalnya karena beberapa hal. Akibatnya amal puasanya, sembahyangnya, zakatnya, umrah, haji ditolak oleh Allah. Nah, Allah menyuruh kita kalau kita beramal, kalau kita beribadah, ya Tuhan minta supaya ibadah itu diterima Allah. Karena banyak orang yang ibadahnya kada diterima. Wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan haus lapar. Wa kam min musallin, berapa banyak orang yang sembahyang hanya susah payah didapatnya. Nah, lalu Allah menyuruh kita minta supaya amal ibadah itu diterima. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah hamba, nah maka itu permintaan kita sesuai dengan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah mengajari kita berdoa. Ya Tuhan, berdoalah dengan doa ini, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Yang keempat contohnya lagi yang mana Allah perintahkan kita warizkin halal. Nah, kita minta rezeki yang halal. Karena rezeki ini menurut mazhab ahlu sunnah wal jamaah, rezeki itu yasmalul halal wal haram. Ngaran rezeki itu mencakup halal dan haram. Orang yang banyak dapat duit haram itu banyak rezekinya, kada apa-apa, memang rezeki mencakup dengan yang haram. Nah, oleh karena demikian kita disuruh minta kepada Allah rezeki yang halal. Rasulullah SAW bersabda, idza sa'ala ahadukumur rizqa falyas'alil halal. Bila kalian minta rezeki kepada Allah, mintalah rezeki yang halal. Jangan hanya rezeki, ya Allah luaskan rezeki hamba, jangan itu, karena itu kada diajarkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah mengajarkan kalau minta rezeki kepada Allah, minta yang halal.
Nah, jadi kita lawan Tuhan, minta supaya diberi rezeki yang halal, itu sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kelima yang kita minta kepada Allah, azwaj wa dzurriyyah sulaha, pasangan zuriat yang saleh. Nah, kita minta kepada Allah diberi istri, diberi suami, diberi anak keturunan yang saleh. Nah, minta itu kita kepada Allah memang disuruh Allah minta. Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah bagi kami, pasangan-pasangan kami, zuriat kami, qurrata a'yun, penyenang hati. Penyenang hati. Nah, penyenang hati itu akan didapat bagi seorang suami kalau istrinya itu salihah. Seorang perempuan akan dapat pasangan yang menyenangkan hati kalau suaminya saleh. Suami istri akan dapat penyenang hati kalau punya zuriat keturunan yang saleh. Coba orang misi anak datang mabuk ke rumah. Nah, kayak apa haji sugihnya, kayak apa haji nyamannya, kayak apa haji tinggi bangkat kedudukannya. Datang kena anak ke rumah ditandu orang mabuk gitu di bawah jembatan. Adalah penyenang hati. Nah, jadi maka itu Allah meminta kepada hamba-hambanya ini supaya minta lawan Allah pasangan dan zuriat yang saleh itu. Yang keenam, yang mana contohnya an-nasru 'alal zalimin. Minta pertolongan kepada orang zalim. Minta pertolongan kepada Allah menghadapi orang-orang zalim ini. Nah, siapa orang-orang zalim yang dimaksud itu? Pertama adalah iblis wa junuduh, iblis dan pasukannya. Ini orang-orang yang sangat zalim. Kezaliman mereka itu adalah ingin mencelakakan kita kepada kecelakaan yang tidak ada akhirnya. Nah, itu orang-orang yang sangat zalim. Iblis dan pasukannya, syaitan-syaitan. Nah, kita minta tolong kepada Allah menghadapi mereka itu supaya bisa menang. Supaya bisa menang. Siapa lagi orang-orang yang zalim, orang-orang kafir yang mereka itu berusaha menghancurkan umat Islam. Nah, kita minta kepada Allah agar ditolong menghadapi mereka itu. Orang-orang kafir yang mana mereka itu secara zahir berdamai kepada kita, tetapi secara tersembunyi mereka itu menghancurkan umat Islam. Orang-orang kafir yang membuat sabu-sabu, orang-orang kafir yang membuat heroin, itu orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan moral umat Islam.